Salam sejahtera, sahabat Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Dan password kita adalah makanlah makanan rohani yang sehat supaya roh dan jiwa kita sehat. Makanlah makanan jasmani yang sehat walau tidak harus mahal, supaya tubuh kita pun sehat. Ya sahabat, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kali ini kita akan membahas topik ya di mana Tuhan Yesus memberi pernyataan-pernyataan, dan itu sebenarnya sudah cukup ya, lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang sesungguhnya. Ada 5 hal yang mau kita bagikan di sini kebenarannya, ya, bahwa pernyataan Tuhan Yesus itu sudah lebih dari cukup untuk menyatakan ketuhanannya atau dirinya adalah Tuhan. Dan tentu pernyataan-pernyataan ini sudah kita mengerti, tidak dapat dibantah oleh siapapun, karena tidak ada seorang pun yang pernah hidup ya di bawah kolong langit ini yang berani memberi pernyataan seperti pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ini. Apa itu pernyataan-pernyataannya? Ya sahabat, lihatlah atau tontonlah, dengarlah sampai selesai, supaya iman kita dikuatkan, kita yang sudah percaya. Nah sahabat sekalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan sedang mempelajari siapa Tuhan Yesus, sangat baik juga mendengarkan ini sampai selesai, supaya dapat memahami dan mengerti bahwa pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ini betul-betul sungguh-sungguh, dan tidak ada satu orang pun di kolong langit ini yang menyatakan seperti itu. Dan jangan lupa, jika para sahabat diberkati dengan konten ini, ya bagikan juga kepada yang lain supaya orang lain juga mendapat berkatnya dan bahkan diselamatkan. Karena tujuan Tuhan Yesus hanya satu, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bagian yang pertama ya dari Injil Lukas. Kita lihat Injil Lukas ya. Injil Lukas. Ini saya pakai Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2019. Ya, supaya kita tidak salah sumber, kita hanya menggunakan Alkitab saja, tidak yang lain, ya. Meskipun mungkin ada banyak buku-buku yang ditulis kemudian setelah Alkitab untuk ya menjelaskan tentang Alkitab, tapi kita kembali ke sumbernya saja, Alkitab. Ya, kita semua punya tentunya. Lukas pasal 21 ayat 33 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi yang sekarang ada itu akan berlalu, atau akan hilang, atau akan lenyap. Ya, kalau kita baca di Alkitab ya, di kitab Wahyu itu dijelaskan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, langit dan bumi yang sekarang ini itu akan berlalu, dan Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi meskipun berlalu, ya akan berlalu atau hilang atau lenyap, tapi perkataanku, ucapanku, ya dikatakan apa? Tidak akan berlalu atau lenyap atau hilang. Jadi langit dan bumi sekarang itu hilang, saudara. Ya, akan hilang pada waktunya, akan lenyap. Ya, kalau umum orang berkata atau orang awam berkata itu kiamat gitu ya. Hilang, lenyap langit dan bumi yang ada sekarang. Tapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Nah, perkataan Tuhan Yesus itu kekal, tidak akan hilang. Artinya dia menyampaikan satu perkataan yang jauh ya, lebih kokoh, lebih kuat dari keberadaan langit dan bumi. Ya, karena sesungguhnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya. Pernyataan Tuhan Yesus ini ya lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya. Bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini tidak ada satu orang pun
di kolong langit ini yang pernah hidup dan berani menyatakan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menyatakannya. Ya, perkataanku tidak akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu. Saudara bisa merenung ini, meresapi ini. Itu perkataan yang luar biasa. Itu pernyataan hanya dikatakan oleh seseorang yang memang pasti, ya, sungguh-sungguh memiliki kuasa, kemampuan yang tidak dapat dihilangkan, diubah atau digeser oleh siapapun. Itulah kemahakuasaan Yesus. Dan pernyataan itu lebih dari cukup untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan. Itu sahabat yang pertama. Yang kedua sahabat, kita akan lihat ya sahabat. Yang kedua itu dari Lukas 7 ya, ayat 48 sampai 49. Saya buka untuk kita ya. Lukas 7 ya. Lukas 7 ayat yang ke-48 sampai dengan 49. Saya bacakan untuk kita seperti ini ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Saudara, suatu kali Tuhan Yesus ya diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa. Ya, diurapi artinya dilumuri dengan minyak ya, kepala dan kakinya, dan rambut perempuan itu menyeka rambut dengan rambutnya menyeka kaki Tuhan Yesus, melap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya yang dilumuri minyak, yang diurapi dengan minyak, sambil menangis karena wanita itu sadar dia itu seorang yang berdosa. Nah, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada perempuan itu di hadapan murid-muridnya ya. Dia berkata di dalam ayat 48 tadi apa? Dosamu telah diampuni. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu atau perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, mereka yang duduk makan bersama dia itu berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini atau siapakah Yesus ini, gitu ya, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Saudara, hanya Yesus yang berkata di dunia ini, ketika dia masih di dunia ini, dosamu telah diampuni. Itu pernyataan, itu perkataan seseorang yang maha kuasa. Dia berkata, dosamu telah diampuni. Ya, pernyataan Tuhan Yesus ini juga lebih dari cukup untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ya, sahabat ya. Dia mengampuni dosa. Dia berkata kepada perempuan yang berdosa itu, dosamu telah diampuni. Artinya tadinya dia berdosa, perempuan ini ya, dengan banyak hal yang ia lakukan. Ya, sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam lagi dalam Alkitab, wanita ini adalah wanita yang boleh dikatakan asusila. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, tentulah dengan kesadaran di hatinya, karena dia sudah dengar-dengaran siapa Yesus ini, ya, dia sudah dengar kabar beritanya, salah satunya buat Tuhan Yesus ini mengampuni dosa, buat Tuhan Yesus ini mengasihi, buat Tuhan Yesus ini menyembuhkan orang sakit, bahwa Yesus ini membangkitkan orang mati. Dia datang, ya, dia rela minyak yang mahal, ya, minyak wangi yang mahal itu digunakan untuk dikocorkan atau ditumpahkan ke kepala dan kaki Tuhan Yesus, mengurapinya dengan minyak itu, bahkan menyeka dengan rambutnya yang panjang di kaki Tuhan dan sambil menangis. Tentu dia menginginkan kasih Tuhan, dia membutuhkan kasih, ya, karena mungkin di masyarakat dia dicela, mungkin dia dihindari, dikucil karena dia wanita yang tidak, ya, boleh dikatakan tidak baik-baik. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan berkata, dosamu telah diampuni. Lalu orang yang ada di sekitarnya itu kaget. Tentu ada murid-muridnya juga termasuk di situ, kaget. Siapa dia ini?
berani-berani berkata dosamu telah diampuni. Saudara, itu adalah perkataan orang yang maha kuasa, dan hanya Yesus di kolong langit yang berani mengatakan itu. Itu sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya sahabat ya, luar biasa. Nah, bagi para pendengar, para sahabat di channel ini yang mungkin meragukan ketuhanan Yesus, terus dengar ya, masih ada tiga yang mau saya bagikan akan kebenaran ini. Dan sumber kita hanya Alkitab, tidak ada yang lain. Ya, semua bisa lihat di sini. Nah, yang ketiga ya, kita lihat di Lukas 23:43 ya. Kita lihat di Injil Lukas pasal 23 ya. Pasal 23 ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43. Saya bacakan untuk kita ya. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Ya. Saya bacakan untuk kita bersama. Ya. Yesus berkata di dalam Lukas 23 ayat 43 ini, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, ketika Yesus itu disalibkan, ada dua orang di kiri dan di kanan Tuhan Yesus juga ikut disalibkan, dan orang yang dua ini adalah penjahat. Dan salah satu orang di sebelah Tuhan Yesus itu berkata kepada Tuhan Yesus ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya ya, di ayat 42 ya, orang itu berkata, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ya. Jadi orang itu berkata, sama-sama mereka digantung di kayu salib itu. Dan penjahat yang satunya berkata, sama-sama di atas kayu salib, ya antara hidup dan mati sudah, berkata, "Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja." Dan Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara, Firdaus itu adalah surga tingkat ketiga, dinyatakan oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus selagi hidup di dunia ini rohnya pernah diangkat di bawah Tuhan ke Firdaus, dan ia berani berkata bahwa Firdaus itu adalah surga tingkat yang ketiga. Ya, sahabat bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, pernyataan Tuhan Yesus itu ya kepada salah seorang yang digantung ya di kayu salib itu, yang di dekat dia juga, dia menyatakan, Yesus mengatakan, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Nah, tidak ada orang yang bisa berkata begitu. Ya, berani berkata begitu hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berani berkata ya karena dia maha kuasa. Nah, perkataan itu yang disampaikan oleh Yesus itu juga sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi bagi saudara, sahabatku yang dikasihi Tuhan ya, yang mendengarkan ini, siapakah yang berani berkata seperti itu? Baik dia seorang nabi, baik dia seorang rasul, baik dia seorang raja, baik dia seorang pemimpin apapun, mungkin dia seorang kepala negara, tidak ada yang berani berkata seperti itu. Satu-satunya yang berani berkata seperti itu di kolong langit ini, yang pernah ada di bumi ini, adalah Yesus. Itu lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, tidak terbantahkan. Ada banyak ahli-ahli agama, ahli-ahli kitab, pandai mengurai isi Alkitab, kitab apapun yang ada. Ya, orang hebat, orang pandai, orang pintar, ya para cendekiawan. Bahkan pada zaman Yesus sendiri ada banyak ahli-ahli kitab, ahli-ahli hukum Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang paham soal-soal
ya agama, ya tata cara ibadah, keimaman, ya dan lain sebagainya. Tapi hanya Yesus yang saat itu berkata bahwa kepada orang yang mau mati, ya di sebelahnya dia berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Kenapa? Karena orang yang di sebelahnya yang sekarat juga itu berkata, ingat akan aku Yesus, ingat akan aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Hati Tuhan, ya hati Yesus tergerak. Dan ia berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Ya, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun sahabat berada, ya perlu kita mengerti bahwa Tuhan Yesus memberi pernyataan-pernyataan itu untuk kita, demi kita, untuk keselamatan kita, supaya kita percaya padanya. Dan sungguh benar dan sungguh patut mempercayai Yesus, karena hanya Dia yang memberi pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dibantahkan dan pernyataan-pernyataan yang sangat berkuasa, melebihi dari kemampuan siapapun di kolong langit ini. Ya, karena Dia memang Tuhan. Yang keempat, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, sehingga itu lebih dari cukup untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ya kita lihat di dalam Matius 28. Mari kita buka Injil Matius pasal 28. Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Saya bacakan untuk kita bersama ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Apa yang dikatakan atau apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, sahabat? Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, ya, di surga dan di bumi. Bayangkan. Yesus berkata, ini kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, telah diberikan. Artinya Tuhan Yesus telah menerima kuasa itu. Kuasa itu sudah ada dalam dirinya. Ya, siapa yang memberikan? Dia diberikan oleh surga, oleh Allah Bapa di surga. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, Dia dinyatakan oleh Bapa sebagai anak tunggal, ya, anak tunggal yang Ia kasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Yesus pun berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi di sini memang perlu karunia Roh Kudus untuk memahami, ya. Karena Alkitab juga berkata, tidak ada seorang pun yang dapat, ya, menyebut atau mengaku atau memanggil, ya, atau menyatakan atau meyakini atau mengimani Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi sampai sekarang Roh Kudus itu bekerja menolong orang-orang percaya dan orang-orang yang belum percaya supaya mengenal, merasakan, mengecap, menikmati, ya, dalam hidupnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan pernyataan Tuhan Yesus yang keempat ini juga sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia berkata, langit dan segala kuasa telah diberikan kepadaku, ya, baik kuasa di surga maupun di bumi. Dan dia bilang kepada murid-muridnya, orang percaya bahkan sampai sekarang, ayo pergi beritakan Injil. Beritakan Injil, jadikan semua bangsa itu muridku. Bayangkan, semua bangsa muridku. Artinya Tuhan Yesus menghendaki semua orang tahu kalau Dia Tuhan. Nah, oleh sebab itu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya, jadi kita mari, ya, kita ikut, ya, memberitahu kepada dunia ini, ikut memberitahu kepada setiap orang bahwa Yesus itu Tuhan. Melalui apa? Ya, melalui sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Ya, kita menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, melalui, ya, kehidupan
ya keyakinan kita, ya kita menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan dengan teguh. Karena Tuhan itu teguh kuat. Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji, ya. Dan Tuhan yang menyatakan, ya. Jadi kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menyatakan dan Tuhan akan membuktikannya. Jadi kita jangan takut, jangan ragu, bersaksi, ya. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu menyatakan, ya, dirinya adalah Tuhan, ya, paling tidak dengan 5 hal yang kita bagikan ini, ya. Padahal banyak banget, hampir seluruh isi di dalam Alkitab itu akhirnya menjurus dan menyatakan ketuhanan Yesus. Tapi kali ini, ya, hanya dengan 5 hal ini saja, ya, dengan 5 hal ini saja lebih dari cukup, ya, untuk Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan bagi semua orang, ya, dan menyelamatkan semua orang yang mau percaya, yang mau selamat. Yesus adalah Tuhan, tidak dapat dibantah, tidak dapat diragukan lagi perkataannya, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sampai kepada penyataan Tuhan Yesus yang kelima. Ya, lebih dari cukup untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita, Alkitab terbitan Light tahun 2019 yang saya pakai ini, ya. Markus 16 ayat 17. Saya bacakan untuk kita, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi beritakan Injil, ya. Dan siapa yang percaya, Tuhan Yesus berkata apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ya. Dia berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sahabat, hanya nama Yesus yang ditakuti setan. Hanya nama Yesus. Itu pun nama Yesus yang disebut dengan rasa hati percaya, dengan rasa iman, ya, dengan iman, maksud saya dengan iman. Dengan adanya iman meskipun sebesar biji sesawi saja, kata Tuhan Yesus. Ketika kita punya iman sebesar biji sesawi saja, dalam nama Yesus kita bisa mengusir setan. Karena itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Saya dalam pelayanan berkali-kali mengusir setan dalam nama Yesus dan itu terbukti. Baik dalam pelayanan pelepasan, ya, diminta melayani pelepasan orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, baik pun mendoakan ya rumah kediaman yang dirasa ada setannya di situ. Bukan karena kehebatan saya, tapi kehebatan Tuhan Yesus, karena kuasa nama Yesus. Saudara, ya, sahabat yang percaya juga bisa bertindak mengusir setan dalam nama Yesus, karena itu sudah diperintahkan Tuhan Yesus, sudah dinyatakannya. Ya, dinyatakannya orang-orang percaya di sini, ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi orang percaya itu tandanya, salah satu tandanya itu mengusir setan dan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Ya, bahasa-bahasa baru ini bisa juga ditafsir atau dipahami sebagai bahasa roh atau bahasa lidah atau juga bahasa-bahasa surgawi seperti haleluya, haleluya, haleluya. Gloria, glory, haleluya. Terpujilah Tuhan. Hosana, Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Itu bahasa-bahasa baru. Artinya dari orang yang belum bertobat, ketika bertobat dia akan berbahasa-bahasa itu karena dia percaya. Yang tadi belum percaya menjadi percaya, dia akan menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Kalau berjumpa, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau pergi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebentar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu berkata, darah Yesus, darah Yesus. Oh, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, gitu ya.
bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa surgawi. Penuhi, penuhi hidup kita, atmosfer kita, ya hidup kita dengan bahasa-bahasa baru. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, ya, mereka mengusir setan demi namaku, itu lebih dari cukup. Ya, Yesus telah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ya, hanya nama Yesus yang ditakuti oleh Tuhan. Orang percaya itu mengusir setan. Bukan membujuk setan, berkawan dengan setan, ya, supaya setan tidak mengganggu. Diberi makan gitu ya. Diberi sesajen gitu ya. Bukan begitu. Orang percaya di dalam Yesus Kristus itu bukan berkawan dan membujuk supaya setan tidak mengganggu, tapi mengusir setan, karena itu diperintahkan atau dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika orang percaya itu bertindak melakukannya, dan itu dibuktikan oleh kuasa Tuhan. Tuhan akan membuktikannya. Dan saya sendiri adalah saksi Kristus, ya, sebagai hamba Tuhan. Meskipun saya ditugaskan di desa, ini adalah gereja tempat saya melayani. Gereja ini pun dibangun oleh Tuhan, saudara. Saya berterima kasih kepada anak Tuhan yang dari jauh yang memberkati untuk membangun ini, yang untuk memberi kelengkapan ini. Ya, saya tidak tahu nama mereka, tapi mereka tergerak oleh kuasa Tuhan, karena Tuhan sudah, ya, memerintahkan saya ke desa ini untuk pelayanan. Ya, 7 tahun saya ibadahnya di rumah-rumah saja. Ketika satu kali saya mulai dituduh sesat dan saya mulai dicurigai, dipertanyakan, ini agama apa, ibadahnya di rumah terus. Saya berdoa, Tuhan, bangunkan gereja Tuhan, gitu ya. Karena tanahnya sudah ada, diberkati oleh seorang anak Tuhan, hamba Tuhan juga, yang sekarang sudah di Jakarta. Ya, saya berdoa akhir tahun 2016, awal 2017 gereja ini sudah mulai dibangun. Wow, kalau saya ceritakan ini mujizatnya dahsyat, luar biasa. Karena saya ingat kata Tuhan Yesus, siapa yang pergi melayani dia, ya akan banyak dapat saudara, dapat rumah. Ya, saya ya ini milik Tuhan, ya, milik Tuhan. Tapi saya bersyukur boleh melayani di sini, luar biasa, saudara. Itu karena perkataan-perkataan Tuhan itu berkuasa. Dan ketika saya melayani di desa ini, ya, beberapa jiwa, ya, yang diganggu setan, ya, kita usir dalam nama Yesus. Ya, mereka jadi sehat, jadi baik-baik. Itulah kuasa dalam nama Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah hidup di kolong langit ini yang berani berkata, usir setan demi namaku. Saudara, tidak ada. Hanya Yesus. Jadi itu sudah lebih dari cukup untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan. Itu baru 5 hal yang kali ini kita bagikan, ya, kebenaran itu. Kalau saudara mau gali lagi lebih banyak sini, lebih banyak, ya, sangat. Jadi tidak diragukan lagi sebenarnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ya, saudara, ya, baca Alkitab, hidup berdoa, hidup beribadah, hidup dalam kasih. Ampuni orang yang bersalah, ya, jangan simpan kesalahan orang lain di hati. Berusahalah hidup damai, berusahalah jangan berbuat dosa supaya hidupmu bahagia, ya. Sudah dengar firman, sudah makan makanan rohani yang sehat, dibarengi dengan, ya, tata cara, perilaku, sikap hidup, ya, tindakan, pikiran supaya sehat, ya, sehat dan diberkati panjang umur. Baik sahabat, kalau sahabat diberkati, bagikanlah kepada orang lain supaya mereka juga mendapat berkat ini. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberi pertanggungjawaban akan keyakinan, iman, percaya kita, dan itulah yang diminta oleh Tuhan. Kita harus bertanggung jawab juga membagikan kebenaran supaya orang lain mengetahui kebenaran dan mau percaya dan diselamatkan. Jangan membiarkan. Ini bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari uang, tapi kita melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Berkat kita sudah Tuhan sediakan. Tuhan akan bisa menggerakkan siapapun dari timur, barat, utara, selatan, dari sebelah lautan, kirim berkat ke kita.
Kalau memang kita mengasihi Tuhan dan tulus melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau pikiran kita ke situ, tapi yang pasti kita diberi damai sejahtera, sehat, berhasil beruntung, panjang umur ya, untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada dunia ini. Baik saudara, ya jangan lupa subscribe kalau yang belum. Ya kalau masih merah tulisan subscribe-nya, tekan sekali saja supaya jadi hitam. Ya itu sudah cukup. Beri komen yang membangun, like, bagikan, kirim ke saudara, sahabat, kenalan ya yang kita kasihi. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya, di topik berikutnya. Salam ya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.